Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Yabunaya Bibi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang kelas pada hari ini. Kemudian tak lupa selawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Baiklah teman-teman, kami di sini dari kelompok 7 akan memaparkan materi yang berupa yaitu regresi model logistik. Kami di sini dari kelompok 7 akan mengadakan 3 sesi, yaitu yang pertama sesi pemaparan materi, yang kedua sesi tanya jawab, dan yang ketiga penutup. Baiklah, marilah kita langsung saja ke sesi yang pertama, yaitu sesi pemaparan materi. Untuk materi yang pertama saya persilahkan. Yang pertama yaitu pengertian regresi model logistik. Regresi logistik adalah bagian dari analisis regresi yang digunakan ketika variabel dependen atau respon merupakan variabel yang dikotomi. Variabel dikotomi biasanya hanya terdiri atas 2 nilai yang mewakili kemunculan atau tidak adanya suatu kejadian yang biasanya diberikan angka 0 atau 1. Tidak seperti regresi linear biasa, regresi logistik tidak mengasumsikan hubungan antara variabel independen dan dependen secara linear. Regresi logistik merupakan regresi non-linear di mana model yang ditentukan akan mengikuti pola kurva seperti gambar di bawah ini. Regresi logistik akan membentuk variabel prediktor atau respon yang merupakan kombinasi linear dari variabel independen. Nilai variabel prediktor ini kemudian ditransformasikan menjadi probabilitas dengan fungsi logit. Regresi logistik juga menghasilkan rasio peluang atau odds ratio terkait dengan nilai setiap prediktor. Peluang atau odds dari suatu kejadian diartikan sebagai probabilitas suatu kejadian tidak terjadi. Secara umum, rasio peluang atau odds ratio merupakan sekumpulan peluang yang dibagi oleh peluang lainnya. Rasio peluang bagi prediktor diantaranya sebagai jumlah relatif, di mana peluang hasil meningkatkan rasio peluang lebih dari 1 atau rasio peluang kurang dari 1 ketika nilai variabel prediktor meningkat sebesar 1 unit. Baik, materi yang kedua yaitu model regrestik biner. Pengertiannya yaitu model regrestik logistik biner adalah salah satu bentuk regresi non-linear yang mempunyai variabel terikat berupa variabel biner, yaitu variabel yang bernilai 0 dan 1 atau variabel dikotomi, atau variabel yang mempunyai sebaran binomial. Sedangkan variabel bebas dapat berupa variabel numerik atau kategori. Pada model regresi logistik biner, variabel bebas disebut kovariat. Apabila sebuah percobaan memiliki 2 kemungkinan hasil, misalnya sukses dan gagal, maka percobaan tersebut mengikuti distribusi binomial.
Definisi distribusi binomial merupakan distribusi peluang diskrit yang memiliki fungsi kepadatan peluang atau PDF sebagai berikut. Rumusnya sebagai berikut dengan keterangan P sama dengan peluang sukses, Q sama dengan peluang gagal, N sama dengan banyaknya pengulangan, X sama dengan banyaknya sukses dalam N kali pengulangan. Nx sama dengan kombinasi atau koefisien binomial. Yang selanjutnya menurut Widarjono, analisis regresi logistik biner adalah analisis regresi yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu atau beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat kategori dengan dua klarifikasi yang bertujuan untuk memprediksi nilai peluang terjadi suatu peristiwa berdasarkan pada nilai variabel bebas yang diberikan dalam model. Sedangkan menurut Hosmer dan Lomeslo, analisis regresi logistik biner digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel terikat yang berupa variabel biner dan variabel bebas yang berupa variabel numerik atau kategori. Analisis regresi logistik biner bertujuan untuk memprediksi peluang kejadian suatu peristiwa sakit berdasarkan variabel faktor resikonya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik biner adalah model regresi yang mempelajari hubungan satu atau beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat. Ketika variabel terikat berupa variabel biner, yaitu variabel yang bernilai 0 atau gagal dan 1 atau sukses. Variabel bebas bisa berupa variabel numerik atau kategori. Pada model regresi logistik biner, variabel bebas disebut kovariat. Tahapan-tahapan untuk analisis regresi logistik biner di dalam SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi variabel dependen atau Y dan independen atau X, apakah variabel nominal atau ordinal atau scale. Yang kedua yaitu lakukan analisis regresi logistik biner dengan SPSS. Didapatkan output. Yang ketiga, evaluasi ukuran kebaikan model berdasarkan yang pertama, uji kelayakan model dengan Hosmer dan Lomeslo test. Yang kedua, uji serentak dengan omnibus test of model coefficient. Yang ketiga, uji individu yang ada pada blok 1 di tabel variabel in the equation. Yang nomor 4 yaitu membentuk dan menginterpretasi model peluang, model logit, dan odds ratio yang terbentuk. Dan selanjutnya adalah berikut disajikan contoh data yang berasal dari kuesioner sebanyak 32 data dengan rincian. Yang pertama, variabel respon atau dependen Y. Yang A, nilai akhir mata kuliah statistik berupa data kualitatif yaitu nilai B dan C kategori 0, nilai A kategori 1. Yang kedua, variabel penjelas atau independen. Yang A kualitatif metode mengajar X1, yang baru dalam kurung kategori 0 dan yang lama kategori 1. Lalu yang B kuantitatif IPK semester lalu. Selanjutnya, langkah yang pertama yang dilakukan dalam regresi logistik biner adalah menyalin data tersebut di dalam SPSS
Dari data tersebut dapat disalin ke SPSS. Misalnya seperti ini ke data view. Selanjutnya di variable view namanya sudah diganti menjadi yang pertama itu Y, X1 dan X2. Lalu untuk tipenya numerik, bitnya 8, desimalnya 2, labelnya kosong, valuesnya non, missing non, sama columnsnya 8. Lalu right measure-nya itu yang pertama scale, lalu nominal sama nominal. Selanjutnya kita uji dengan analysis regression binary logistic. Y dimasukkan ke dependent, X1 covariates, X2 covariates. Lalu kita pencet kategorial, kita masukkan X1 ke dalam kotak kategorial covariates, lalu pilih first dan change. Jika sudah ada tulisan indikator first, lalu continue. Untuk selanjutnya option Hosmer-Lameshel, lalu continue. Jika sudah seperti ini bisa di oke. Mohon maaf mungkin karena sinyalnya susah, jadi kita langsung ke hasilnya saja. Jika sudah langkah-langkahnya seperti itu, kita bisa melihat hasilnya, yaitu dalam Optimus Test of Model Coefficients, tolak H0 jika lebih kecil dari A dengan A sama dengan 0,05. Berdasarkan dari output dapat dilihat bahwa sig 0,001 yang berarti kurang dari A sama dengan 0,05, sehingga dapat diambil keputusan minimal ada satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya dalam Hosmer and Lameshel test, ditolak H0 jika kurang dari A dengan A 0,05. Berdasarkan dari output dapat dilihat bahwa sig 0,262 yang berarti lebih dari A sama dengan 0,05, sehingga dapat diambil keputusan model telah cukup menjelaskan data atau H0 diterima. Dalam classification table, pada output ini setelah dilakukan pemodelan dapat dilihat bahwa ketepatan klasifikasi 81,2%, artinya secara keseluruhan 81,2% data dapat diprediksi secara tepat oleh model ini. Selanjutnya dalam variables in the equation, berdasarkan dari output dapat dilihat bahwa masing-masing nilai sig pada masing-masing variabel independen yaitu 0,025, 0,026 kurang dari A, maka ditolak H0. Jadi variabel metode mengajar dan metode mengajar berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir mata kuliah statistik. Yang
berikutnya yaitu model regresi logistik multinomial. Model regresi logistik multinomial adalah salah satu bentuk regresi nonlinear yang mempunyai variabel terikat berupa variabel kategori yang memiliki lebih dari 2 klasifikasi atau yang mempunyai sebaran multinomial. Sedangkan variabel bebas dapat berupa variabel numerik atau kategori. Pada model regresi logistik multinomial, variabel bebas disebut covariate. Apabila sebuah percobaan memiliki lebih dari 2 kemungkinan hasil, maka percobaan tersebut akan mengikuti distribusi multinomial. Apabila sebuah percobaan memiliki kemungkinan hasil E1, E2, sampai EK dengan peluang P sama dengan P1, P2, PK, maka distribusi peluang dari variabel random X sama dengan X1, X2, sampai dengan XK yang menggambarkan jumlah kemunculan S1, E2, sampai EK dalam N percobaan independen akan mengikuti distribusi multinomial dengan fungsi kepadatan peluang atau PDF. Distribusi multinomial merupakan distribusi peluang diskrit yang memiliki fungsi kepadatan peluang atau PDF sebagai berikut. Rumusnya dapat dilihat berikut. Merupakan data berasal dari kuesioner sebanyak 30 responden dengan rincian I variabel respon atau dependent atau Y. Sepatu yang dipakai yaitu boots kategori sama dengan 1, sneaker kategori sama dengan 2, dan Oxford kategori sama dengan 3. Yang kedua yaitu variabel penjelas atau independen. I kualitatif yaitu metode pembayaran X1. Terdiri dari online kategori sama dengan 1 dan offline kategori sama dengan 2. Yang ketiga yaitu kuantitatif, harga beli X2, satuan US dollar. Baik, yang selanjutnya yaitu cara mencari data logistik model multinomial. Yang pertama yaitu klik analyze dari data yang di atas tadi. Kita klik analyze, terus kita cari regression, terus multinomial logistik. Kemudian setelah itu akan muncul sebuah kotak yang ada jenis sepatu Y, harga beli X1, dan metode pembayaran. Kemudian kita masukkan jenis sepatu Y ke data dependent. Kemudian kita masukkan faktor yaitu metode pembayaran X2, kemudian covariate yaitu harga beli atau X1. Yang berikutnya yaitu setelah kita klik OK akan muncul kotak seperti ini. Ya. Langkah berikutnya yaitu tekan fitur statistik, maka akan muncul tampilan seperti di gambar tentang classification, table, dan goodness of fit. Setelah itu klik continue. Setelah klik continue, maka akan muncul seperti di gambar PPT ini, kotaan seperti itu. Yang berikutnya yaitu pada kolom reference kategori, pilih first kategori yang paling atas, kemudian klik continue. Yang berikutnya yaitu setelah melakukan semua tahapan sebelumnya, maka tampilan akan seperti gambar di mana bisa terlihat pada kolom dependent berubah menjadi Y first. Dengan melakukan tahapan-tahapan analisis regresi logistik multinomial, maka didapatkan output sebagai berikut. Pada output ini dilakukan uji serentak. Untuk rumusan hipotesis uji serentak adalah sebagai berikut. HO semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. H1 minimal ada satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Tolak HO jika signifikan kurang dari A atau sama dengan A
yaitu 0,05. Berdasarkan dari output dapat dilihat bahwa signifikan adalah 0,00 yang berarti kurang dari A. Sehingga dapat diambil keputusan minimal ada satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang berikutnya pada output ini dilakukan uji kelayakan model atau rumusan hipotesis kelayakan model adalah sebagai berikut. HO sama dengan model telah cukup menjelaskan data, atau H1 model tidak cukup menjelaskan data. Tolak HO jika signifikan lebih dari A dengan A sama dengan 0,05. Berdasarkan dari output di atas, bahwa sig Pearson sama dengan 0,927 dengan signifikan devian sama dengan 0,969 yang berarti lebih dari 0,05 sehingga dapat diambil keputusan model telah cukup menjelaskan data. Yang berikutnya yaitu likelihood ratio test, bisa dilihat pada PPT. Pada output ini dilakukan uji individu atau parsial. Rumusan hipotesisnya sebagai berikut. Tolak HO jika signifikan lebih dari A dengan A sama dengan 0,05. Berdasarkan dari output dapat dilihat bahwa masing-masing nilai signifikan pada masing-masing variabel independen itu 0,001 dan 0,043. Itu kurang dari A, maka tolak HO. Jadi variabel metode pembelajaran dan harga beli berpengaruh signifikan terhadap jenis sepatu. Yang berikutnya yaitu pada output classification. Setelah dilakukan pemodelan dapat dilihat bahwa ketepatan klasifikasi yaitu 63,3%. Artinya secara keseluruhan 63,3% data dapat diprediksi secara tepat oleh model ini. Kemudian bisa dilihat yaitu parameter estimates. Itu signifikannya ada yang kurang dari 0,05 dan ada yang lebih dari, tapi cuma 0,065. Nah, untuk yang tadi di atas dapat dibentuk model peluang seperti berikut dikarenakan kategori referensinya adalah kategori pertama, maka model peluang sepatu boots adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada PPT. Baik, terima kasih. Baik, kami dari kelompok 7 sudah selesai presentasinya. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.